Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma pembangunan. Nah, kata paradigma berasal dari Inggris, yakni pada abad pertengahan, yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu di tahun 1483, yang berarti suatu model atau pola. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paradedigmai, yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan atau memperlihatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir. Nah, secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma adalah Thomas S. Kuhn dan bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Menurut pendapatnya, paradigma tidak lain merupakan asumsi atau teoritis atau sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode, serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Nah, gagasan utama Kuhn adalah memberikan alternatif baru sebagai upaya menghadapi asumsi yang berlaku umum di kalangan ilmuwan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan tersebut terjadi secara kumulatif. Nah, pandangan demikian tersebut yaitu sebagai mitos yang harus dihilangkan. Sedangkan Kuhn berpendirian bahwa ilmu pengetahuan berkembang tidak secara kumulatif, melainkan secara revolusi. Nah, dengan pengertian revolusi, Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan akan terjadi melalui pergantian paradigma. Nah, sedangkan paradigma yang lama diganti, baik secara menyeluruh maupun sebagian. Nah, dengan paradigma baru. Sofyan Effendi dalam Lili Rasjid menjelaskan bahwa istilah paradigma oleh Kuhn dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama. Yang pertama sebagai totalitas konstelasi pemikiran atau keyakinan nilai perspesi dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu, yang mempengaruhi secara pandangan realitas mereka. Kemudian dengan demikian istilah paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa di masa depan. Nah, kata pembangunan yang dalam bahasa Inggris disebut development menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan, ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar dicapai kemajuan masa yang akan datang. Nah, secara sederhana, pengertian pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan dengan tata nilai yang lebih baik atau lebih maju. Nah, intinya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan atau mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan tujuan hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi segenap wilayah negara dan bangsanya. Dengan pengertian demikian itulah, maka keamanan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tercapainya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan suatu pertahanan negara. Dan untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum negara. Sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, paradigma pengembangan pertahanan dan keamanan adalah yang dapat menciptakan terjaminnya harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak-hak asasi manusia.
Untuk maksud tersebut, maka paradigma pertahanan dan keamanan yang perlu dikembangkan adalah yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu paradigma pertahanan dan keamanan negara yang mendasarkan pada tujuan pertama, demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, atas dasar tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga Indonesia. Ketiga, untuk menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. Keempat, demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat, sehingga negara benar-benar meletakkan fungsi yang sebenarnya sebagai negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata. Masuknya nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menjadikan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam norma positif di Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang artinya bahwa seluruh tertib hukum di Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pada konsep pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan negara. Pancasila merupakan titik tolak pertahanan negara dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta tercapainya tujuan pembentukan negara Indonesia, antara lain melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pandangan hidup tentang pertahanan negara tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara bangsa Indonesia. Antara lain, pertama, prinsip mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Kedua, prinsip tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara untuk ikut serta dalam segala upaya mempertahankan negara. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketiga, prinsip cinta damai, tapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatan. Pertikaian dan perselisihan yang timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan diselesaikan dengan cara damai. Jika cara damai tidak membuahkan hasil, maka dapat menggunakan cara penyelesaian akhir, yaitu dengan cara perang. Keempat, prinsip menentang segala bentuk penjajahan dan menganut prinsip politik bebas aktif. Indonesia menganut pertahanan yang bersifat defensif, aktif, dan tidak ekspansif. Sepanjang kepentingan nasional Indonesia tidak terancam. Dan oleh sebab itu, Indonesia tidak terikat dan tidak ikut serta dalam fakta pertahanan dengan negara lain. Kelima, prinsip pertahanan negara semesta. Prinsip ini berarti melibatkan seluruh rakyat, sumber daya nasional, sarana, prasarana, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Keenam, prinsip pertahanan berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum nasional, kebebasan, dan hukum internasional. Prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial dengan mempertimbangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan ini merupakan norma dasar prinsip penyelenggaraan pertahanan negara semesta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dalam melibatkan dan memberdayakan seluruh rakyat, wilayah, sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara, segala sumber daya yang dimiliki dan seluruh sarana prasarana nasional dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai komponen cadangan maupun pendukung. Sistem pertahanan negara Indonesia menempatkan TNI untuk menghadapi ancaman militer dengan dukungan komponen cadangan dan pendukung. Sedangkan dalam rangka menghadapi ancaman non-militer, lembaga pemerintah dalam sistem pertahanan negara ditempatkan sebagai unsur utama sesuai dengan wujud dan sifat ancaman, dengan dukungan unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Penempatan lembaga pemerintah di luar pertahanan sebagai unsur utamanya ditentukan dengan bentuk dan sifat ancaman dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Paradigma pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini haruslah mengangkat nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik.
yaitu nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, sebagaimana yang terkatub dalam sila kedua pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan sosial budaya, maka Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Dan sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi dan transidentasi. Maksudnya, universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur. Transidentasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dalam era reformasi ini, sering kita saksikan gejolak masyarakat yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Hal ini sebagai akibat benturan kepentingan politik demi kekuasaan, sehingga masyarakat sebagai elemen infrastruktur politik yang melakukan aksi sebagai akibat akumulasi persoalan-persoalan politik. Anehnya, suatu aksi anarkis tersebut selalu mendapat dukungan politis dari kalangan elit politik yang bersangkutan. Demikian pula peningkatannya fanatisme etnis di berbagai daerah mengakibatkan lumpuhnya peradaban masyarakat. Oleh karena itu, suatu tugas yang berat bagi bangsa Indonesia pada era pasca reformasi ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang secara lebih terinci berdasarkan nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan nilai keberadaban. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat. Di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu sesuai sila kedua, hak budaya komuniti dapat menjadi perantara penghubung penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Yang pertama, sila pertama menunjukkan tidak ada satupun suku, bangsa, ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk memersatukan diri sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bab selanjutnya, yaitu pembahasan masalah, dan kelompok kami akan mengangkat sebuah artikel yang membahas tentang Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa pertahanan yang kuat akan membantu menjaga kestabilan negara. Untuk itu, penting bagi suatu negara memiliki pertahanan yang kuat. Menurut kelompok kami, yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu benar. Karena pada saat ini ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer saja. Namun penyeludupan, pencurian kekayaan laut, imigran gelap juga dapat mengganggu kestabilan keamanan dan kedaulatan nasional. Kekuatan ini tidak hanya menyerang instansi militer, melainkan mengancam seluruh aspek kehidupan. Hubungan antara masalah di artikel dengan materi.
Presiden Joko Widodo mengatakan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita, negara Indonesia, untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Sistem pertahanan negara Indonesia menempatkan TNI untuk menghadapi ancaman militer dengan dukungan komponen cadangan dan pendukung. Ketentuan ini merupakan norma dasar prinsip penyelenggaraan pertahanan negara semesta dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dalam melibatkan dan memperdayakan seluruh rakyat, wilayah, sumber daya nasional, dan sarana prasarana nasional sebagai suatu kesatuan pertahanan yang utuh. Dan dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara, segala sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai komponen cadangan maupun pendukung. Menurut kelompok kami, artikel tersebut berkaitan dengan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan, karena mencerminkan implementasi dari materi tersebut, yaitu Menteri Pertahanan dan penekanan pentingnya pertahanan untuk menjaga kestabilan negara. Solusi dari kelompok, sekarang ini TNI sebagai alat untuk meniadakan sumber ancaman, dan pada saat ini kualitas ancaman yang semakin canggih. Maka kekuatan TNI pun harus dilengkapi dengan berbagai peralatan yang super modern agar bisa dideteksi berbagai ancaman sejak dini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.